Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat ya. Masih bersama saya Ibu Ling In untuk pembahasan pertemuan yang kelima dalam topik konsep wilayah dan tata ruang. Pertemuan kita yang kelima ini merupakan pertemuan terakhir dalam topik yang satu ini. Jadi kita akan selesaikan topik konsep wilayah dan tata ruang pada pertemuan yang kelima ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari daya dukung ya. Daya dukung lingkungan diperlukan untuk pembangunan wilayah, untuk mengetahui kemampuan suatu daerah mendukung kehidupan penduduk di daerahnya. Baik, kita akan sambung ya. Pada pertemuan yang kali ini kita mempelajari tentang wilayah pembangunan di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan wilayah pusat pembangunan Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019, isu utama pembangunan wilayah nasional itu adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah. Khususnya kesenjangan pembangunan antar kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia. Itulah sebabnya arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ada 7 wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, pengembangan ketujuh wilayah itu didasarkan pada potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing. Ada pembangunan wilayah Sumatera, ada wilayah Pulau Jawa dan Bali, kemudian ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Ya, jadi ada 7. Kita akan mulai dari yang pertama. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu adalah salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional. Kenapa dikatakan pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional? Karena ekspor impor dengan negara-negara lain dilakukan di pelabuhan di Pulau Sumatera, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung. Dari situ pintu masuknya. Maka dikatakan pintu gerbang perdagangan internasional. Kemudian pembangunan di Pulau Sumatera juga diarahkan untuk pengembangan komoditas batu bara serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin. Itu untuk Sumatera. Kita lanjutkan dengan pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali. Pulau Jawa Bali ini adalah lumbung pangan nasional. Kita tahu bahwa produksi padi paling besar itu di Pulau Jawa dan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan minuman, tekstil, otomotif, alutsista, alat utama sistem pertahanan, dan Pulau Jawa Bali juga salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik di dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif. Itulah wilayah pembangunan Indonesia yang kedua. Yang ketiga adalah pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini adalah salah satu paru-paru dunia karena di Kalimantan masih mempertahankan luas hutan yang begitu luas sehingga menjadi paru-paru dunia. Pulau Kalimantan ini juga merupakan lumbung energi nasional. Nah, di Pulau Kalimantan ini dikembangkan industri batu bara, kemudian industri yang berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit,
gas alam, pasir zirkon, dan pasir kuarsa. Dan yang keempat, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi adalah pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, sama seperti Sumatera tadi. Di sini ada Pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung di Sulawesi bagian utara sebagai pintu gerbang masuknya ekspor impor komoditas dari luar negeri. Jadi ada dua pintu gerbang perdagangan internasional kita, yaitu Pulau Sumatera dengan Pulau Sulawesi. Di Pulau Sumatera ada Pelabuhan Kuala Tanjung, di Pulau Sulawesi ada Pelabuhan Bitung. Baik, kita lanjutkan. Pulau Sulawesi ini juga merupakan lumbung pangan nasional karena di sini dikembangkan industri berbasis kakao, padi, jagung, dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi. Kemudian di Pulau Sulawesi ini pembangunan ekonomi juga berbasis maritim melalui industri perikanan dan pariwisata bahari. Yang paling terkenal di situ ada Bunaken, ya, Taman Laut Bunaken. Oke, baik. Yang kelima, pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara ini merupakan pintu gerbang pariwisata ekologis. Jadi, Pulau Nusa Tenggara ini juga penopang pangan nasional dengan pembangunan berbasis kemaritiman, yaitu industri perikanan, garam, dan rumput laut. Kemudian, juga Kepulauan Nusa Tenggara ini dikembangkan industri berbasis peternakan. Karena kita tahu daerahnya banyak stepa dan savana. Jadi industri padang rumput ya. Jadi industri dominan situ adalah industri berbasis peternakan sapi. Oke. Yang keenam adalah pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Nah, pembangunan Kepulauan Maluku ini adalah produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim, yaitu perikanan. Kemudian ada juga pengelolaan tambangnya, yaitu nikel dan tembaga. Yang terakhir, yang ketujuh, pembangunan wilayah Pulau Papua. Pulau Papua ini dikatakan lumbung pangan dengan berbasis komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi, sagu, sayur, dan buah-buahan. Termasuk juga di sini adalah percepatan pengembangan ekonomi berbasis maritim, yaitu pengembangan pariwisata bahari. Dan Pulau Papua ini juga disebut dengan lumbung energi di kawasan timur Indonesia, yaitu energi minyak bumi dan gas alam. Demikian tentang wilayah pembangunan di Indonesia yang ada 7. Kita sambung. Bagaimana dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Dikatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan itu sudah menjadi program 15 tahun sejak tahun 2015 dan diharapkan tahun 2030 itu sudah tercapai, yaitu menjawab permasalahan global dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Tujuannya adalah agar pembangunan berkelanjutan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesenjangan perekonomian dan sosial. Apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Targetnya adalah ada 17 loh. Yang pertama, tanpa kemiskinan, no poverty. Tanpa kemiskinan, yaitu mengentaskan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Yang kedua, tanpa kelaparan, dengan cara mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera,
Caranya menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas, yaitu mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Dan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif. Yang kelima, kesetaraan gender. Kesetaraan gender dengan cara pemberdayaan perempuan. Yang keenam, pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau dengan cara memastikan akses pada energi terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjamin adanya lapangan pekerjaan yang layak untuk semua. Kesembilan, membangun infrastruktur yang kuat, yaitu mempromosikan industrialisasi berkelanjutan serta mendorong terciptanya inovasi. Kesepuluh, mengurangi kesenjangan di antara negara-negara. Kesebelas, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13, mengambil kebijakan serta langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. 14. Perlindungan ekosistem laut dengan cara optimalisasi penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ke-15 adalah pengelolaan ekosistem darat dengan cara mengelola hutan secara berkelanjutan. Melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi lahan yang rusak, serta menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Yang ke-16, mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan cara mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Dan yang ke-17 adalah menghidupkan kembali kemitraan global dengan pembangunan berkelanjutan. Demikian 17 poin Sustainable Development Goals. Berikut ini kita bahas tentang Pusat Pembangunan Indonesia, Wilayah Pusat Pembangunan Indonesia, WPPI. Kenapa perlu ada Wilayah Pusat Pembangunan Indonesia? Ini adalah sistem pembangunan dengan cara regionalisasi. Sistem pembangunan nasional ini dicanangkan sejak Replita II tahun 1974 sampai 78. Maka dikatakan bahwa pembangunan nasional itu akan dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau perwilayahan, dengan kota-kota utama sebagai kutub atau pusat pertumbuhan. Jadi Indonesia ini mempunyai 10 wilayah pusat pertumbuhan, wilayah pusat pembangunan utama, WPPI, Wilayah Pusat Pembangunan Indonesia. Yang pertama adalah termasuk regional A. Di sini ada wilayah 1 dan wilayah 2. Di regional A ada WPPI 1 dan WPPI 2. WPPI 1 itu meliputi Aceh dan Sumatera Utara dan kegiatannya berpusat di Medan. Pusat pertumbuhannya ada di Medan. Kemudian WPPI 2 meliputi Sumatera Barat dan Riau yang berpusat di Pekanbaru. Sementara regional A sendiri berpusat di Medan. Kemudian regional B. Regional B itu berpusat di Jakarta, terdiri dari WPPI 3, 4, dan 6. Oke, 6 ya, bukan 3, 4, 5, tetapi 3, 4, 6. WPPI 3 Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu. Pusatnya di Palembang. WPPI 4 ada di DKI Jakarta. Oh, kita mulai dari Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, pusatnya di Jakarta. WPPI 6 meliputi Batam dan Kalimantan Barat, berpusat di Pontianak. Oke, regional C berpusat di Surabaya.
terdiri dari wilayah 5, kemudian 7 dan 8. WPPI 5, Jawa Timur dan Bali, pusatnya di Surabaya. WPPI 6, Batam. Oh no, bukan 6 ya, 7, karena tadi 6 udah masuk regional B. WPPI 7, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara sekarang. Pusatnya di Balikpapan dan Samarinda. Kemudian WPPI 8, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Pusatnya di Makassar. Yang terakhir adalah regional D. Regional D ini adalah Sorong. Pusatnya di Sorong, terdiri dari wilayah 9 dan wilayah 10. Wilayah 9 Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo. Pusatnya di Manado, dan wilayah 10 adalah Maluku dan Papua, berpusat di Sorong. Demikian pokok bahasan kita tentang topik konsep wilayah dan tata ruang yang terdiri dari 5 pertemuan. Kiranya dengan pertemuan terakhir ini kita sudah bisa mempelajarinya sendiri dengan lebih lanjut, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan buat soal-soal latihan ya, dan kita akan bahas bersama untuk beberapa soal selanjutnya. Diharapkan Anda dapat mengerjakan sendiri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.